Siapa yang tahu artinya hilirisasi? Hilirisasi artinya semua bahan sumber alam kita harus diolah di Indonesia. Di pabrik-pabrik di Indonesia, supaya anak-anak Indonesia bisa bekerja dengan baik, dengan gaji yang layak, bukan UMR, tetapi penghasilan yang layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ademir Pratama, Nimahir 156 akan menanggapi video dari yang sudah saya putar. Pandangan hukum penanaman modal di Indonesia mengenai hilirisasi, yaitu ekonomi yang menjadi topik yang sangat relevan dalam kontroversi atau beberapa tahun ini sedang dibicarakan, terutama pada debat calon presiden kemarin. Nah, apa sih hilirisasi itu? Hilirisasi ekonomi yaitu mengubah bahan mentah menjadi produk yang jadi dengan dan nilai tambahnya lebih tinggi. Nah, strategi hilirisasi ekonomi ini dianggap sebagai strategi yang efektif dan cepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM Nomor 6 Tahun 2018 dan Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur tentang kebijakan penanaman modal dan fasilitas yang diberikan kepada penanam modal. Dalam hal ini, hilirisasi ekonomi menunjukkan bahwa beberapa dasar hukum yang di atas menunjukkan ketentuan hukum tersebut masih memerlukan perbaikan dan penyesuaian untuk meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan penanaman modal. Nah, untuk contohnya kita ambil dari kekayaan sumber daya Indonesia, yaitu mineral yang melimpah seperti emas, tembaga, nikel, timah, dan batu bara. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar global terhadap sumber daya mineral, hilirisasi ekonomi terutama pada bidang industri tambang di negara Republik Indonesia ini semakin penting. Perkembangan hilirisasi industri tambang di negara Republik Indonesia ini telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian negara Indonesia, namun juga memiliki dampak negatif, terutama pada bidang lingkungan. Banyak sekali kerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana yang cukup besar, dan kesehatan masyarakat di sekitar tambang juga ikut terganggu. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang tepat untuk menanggulangi atau meminimalkan dampak negatif tersebut dan memaksimalkan dampak positif hilirisasi tersebut. Industri tambang bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Nah, untuk selanjutnya itu dampak positif. Yang pertama, hilirisasi ekonomi dapat meningkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan permohonan nasional. Nah, yang kedua, hilirisasi ekonomi dapat meningkatkan pengembangan industri di Indonesia seperti industri manufaktur, pertanian. Nah, hal ini meningkatkan kemampuan produksi dan meningkatkan daya saing. Untuk yang ketiga, hilirisasi ekonomi dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk yang ketiga ini perlu diingatkan lagi investasi hijau atau mementingkan lingkungan hidup terhadap investasi atau penanaman modal yang akan kita berikan atau kita buat. Untuk dampak negatif dari hilirisasi ekonomi, yaitu yang pertama, hilirisasi ekonomi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, dan jika tidak dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, hal ini dapat meningkatkan risiko bencana alam dan meningkatkan kerusakan lingkungan yang lebih parah dan memerlukan investasi hijau yang tadi saya sudah katakan. Nah, untuk yang kedua, hilirisasi ekonomi dapat menyebabkan ketergantungan pada bahan baku yang tidak berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan risiko kekurangan bahan baku dan meningkatkan biaya produksi. Hilirisasi ekonomi dapat menyebabkan keterlibatan masyarakat yang tidak adil dan tidak sesuai dengan politik sosial yang akan dijalankan oleh masyarakat, sehingga dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan meningkatkan konflik sosial. Pada dasarnya, hilirisasi ekonomi itu belum berasa sampai akhir-akhir ini,
karena Indonesia masih menjual bahan-bahan mentah saja ke luar negeri. Jadi negara ini masih rugi. Padahal sejatinya kalau kita mengolah bahan mentah di negara Indonesia dan serta bahan bakunya dari negara kita sendiri, itu dapat meningkatkan lagi para investor-investor yang ingin memberikan modal untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Itu masih menjadi kelemahan dari pemerintah kita yang masih mau menjual barang mentah tanpa diolah sendiri, yang mengakibatkan barang yang menjadi murah kita jual ke negara, tapi negara lain menjual barang tersebut terlalu diolah dan dijual kembali ke negara kita. Nah, itulah yang menjadi masalah sampai sekarang tentang hilirisasi ekonomi. Kita sebagai mahasiswa yang sudah diajarkan tentang hukum penanaman modal diharapkan bisa mempelajari tentang hilirisasi ekonomi dan apa sih yang sebenarnya